Samil Tutor Official. Kembali lagi di Samil TV Sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, Tuhan yang tiada beranak dan tidak diberanakkan, Tuhan di mana tempat kita untuk menyandarkan segala bentuk kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberikan seluruhnya untuk kita, maka kewajiban kita adalah mentaatinya sampai akhir hayat. Dan semoga keislaman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor Official di dalam sebuah channel pengobatan ala Rasul, bekam resep-resep ilahiyah dan resep herbal HNI dan materi-materi dakwah umum pada lainnya. Sahabat Samil Tutor, bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga rezeki yang didapatkan pada hari ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Sahabat Samil Tutor Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kami akan mengulas kembali tentang mengapa banyak kaum muslimin wal muslimah yang saat ini masih takut untuk melakukan hijab. Dan juga kita akan memberikan sedikit informasi bahwasanya ada salah satu subscriber Samil Tutor yang pernah melakukan pembekaman, tetapi setelah melakukan pembekaman seringkali mengalami lemas atau lesu. Dan insyaallah
di kesempatan malam hari ini kita akan bahas, ya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan informasi buat teman-teman yang mungkin seringkali mengalami hal tersebut tanpa dikoreksi oleh pembekam. Nah, buat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau masih ragu dalam melakukan pembekaman? Bahwasanya pembekaman atau hijamah, ya, itu dilakukan oleh orang-orang yang memang dia memiliki skill, memiliki keterampilan dalam melakukan hijamah kepada orang lain. Maka daripada itu, untuk melakukan pembekaman, maka carilah pembekam yang memang dia mengerti kondisi-kondisi pasiennya, memahami karakteristik daripada pasien itu sendiri, dan mengenal, ya, anatomi di dalam tubuh manusia itu sendiri. Karena orang yang baru belajar berbekam atau dia sudah mendapatkan sertifikat dari tempat di mana dia belajar, ya, baru 1 bulan atau 2 bulan mengikuti suatu pelatihan, ya, sudah berani untuk membuka praktek bekam. Nah, di dalam bekam itu sendiri sebenarnya banyak yang harus dipelajari, ya. Mulai mengenal, ya, konsep-konsep awal Tibbun Nabawi, ya, dari mana bekam itu berasal, kemudian dalil daripada bekam itu sendiri, kemudian isi dari kitab Tibbun Nabawi. Paling tidak dia mengerti bagaimana cara mengkalkulasikan, ya, suatu diagnosa dari pasien agar tepat dalam memberikan pelayanan. Nah, seringkali saya mendapati beberapa pertanyaan dari orang-orang yang saat itu menyaksikan saudaranya dibekam, seringkali bertanya, dibekam itu bagaimana rasanya? Sakitkah? Atau bagaimana efek daripada setelah bekam itu sendiri? Kemudian apa manfaatnya? Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini, ya, sambil tutor dapatkan. Nah, teman-teman, kalau kita tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dibekam, maka jangan mengambil satu kesimpulan sebelum Anda melakukan pembekaman itu sendiri. Minimal 3 titik atau 5 titik, ya, pembekaman di awal pada saat Anda ingin melakukan pembekaman. Jadi suatu keberanian seseorang itu juga ditinjau dari si tobinya, bagaimana cara ia memberikan informasi kepada si pasien tersebut, ya, bagaimana cara dia menerangkan agar
orang yang bertanya ini yang belum pernah sama sekali dibekam itu bisa di closing dan bisa merasakan bekam. Nah, setelah ia merasakan bekam, tinggal kelanjutannya itu tergantung dari pasiennya. Apakah dia ketika melakukan pembekaman dengan kita merasakan kenyamanan atau tidak, dilihat dari bulan berikutnya. Apakah dia akan kembali lagi atau tidak gitu ya. Jadi bekam ini kalau dilakukan dengan praktisi yang betul-betul ya pembelajarannya di atas dari 5 tahun, ya di atas 5 tahun, insya Allah dia bisa memberikan sebuah pelayanan yang berbeda dari orang-orang yang pernah belajar bekam 1 bulan ataupun ya di bawah gitulah ya, di bawah 1 bulan. Kebanyakan yang ikut-ikut pelatihan dia dapat sertifikat kemudian buka bekam. Nah, sebenarnya untuk belajar bekam itu mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan gitu ya. Jadi memang butuh kepemahaman yang cukup besar ya untuk memahami konsep bekam itu sendiri. Nah, buat pertanyaan yang kedua, kenapa ketika seorang dibekam itu mengalami perubahan ya, yang tadinya nyaman pada saat dia tidak dibekam, dan setelah dibekam malah kesehatannya menurun, atau boleh dikatakan ketika setelah melakukan bekam lemas. Yang pertama, kita bisa tinjau daripada sirkulasi darah ya. Sirkulasi darah berkaitan dengan tensi darah. Tensi darah perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian apakah orang yang melakukan pembekaman ini seringkali mengalami tubuh yang tidak stabil, nanti tubuhnya melayang, sehari-hari badannya melayang, atau dengan kategori HB yang rendah, HB yang di bawah 8. Ada orang punya HB 7, ada orang punya HB 8, yang dia dibutuhkan skill khusus untuk melakukan pembekaman ini ya. Yang ketiga, apakah orang ini sering bergadang ya, atau tensi rendah ya gitu ya. Atau ketika ingin melakukan pembekaman malam begadang dan tidak dipertanyakan lagi pada saat melakukan pembekaman. Dibutuhkan sebuah diskusi antara pasien dengan praktisinya ya. Yang keempat, ada tipe-tipe pasien yang memang tidak bisa melakukan pembekaman secara lama atau durasinya 1 jam, atau pada saat diletakkan caping di badan tidak melebihi dari 3 menit ya. Dan titik-titik yang dipasang di dalam pelaksanaan bekam itu, mungkin titik nggak bisa diberikan titik yang lebih dari 7, minimal dia 5 secara bertahap ya. Artinya dia dipasang 5 titik ya. Ketika dipasang di 5 titik itu nyaman, baru lakukan di area yang dibutuhkan. Tidak seluruhnya dipasang, tapi di area yang dibutuhkan. Artinya area-area yang memang tubuh ini mengalami kenaikan kolesterol ya, ataupun permasalahan-permasalahan pada area jantung, dan waktunya tidak begitu lama, harus cepat gitu. Nah, untuk mendiagnosa orang ya, walaupun dia kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, diabetesnya tinggi, itu belum bisa dikategorikan untuk dirawat 1 bulan 2 kali ya.
Minimal ketika dia mengalami persoalan-persoalan tadi, maka kita harus uji cobakan dulu gitu ya. Kita ambil 1 bulan, kemudian kita masukkan resep herbalnya, herbal ilahiyah atau herbal daripada produknya air. Kita masukkan, kita lihat dalam 3 bulan perkembangannya bagaimana. Kalau terjadi perubahan-perubahan, peningkatan daya tahan tubuh, ya, maka perawatan boleh dilakukan sebulan 2 kali, ya. Atau orang tersebut memang tidak bisa diberikan rawatan sebulan 2 kali dengan kondisi yang tubuhnya memang mengalami daya tahan tubuh. Jadi tidak semua orang bisa dilakukan rawatan bekam seperti pasien pasien yang mengalami hal ini gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Atau sebelum melakukan bekam jangan mandi ataupun jangan makan. Atau setelah bekam jangan dulu makan, jangan dulu mandi. Karena ini balik ke kondisi tubuh seseorang, ya. Karena tidak semua orang ketika melakukan pembekaman selang daripada 10 menit dia makan, kemudian tidak mengalami mual ataupun muntah. Ada juga orang yang ketika melakukan pembekaman setelah bekam dia makan, dan akhirnya makanan itu keluar lagi karena memang dia tidak memiliki stabilitas daya tahan tubuhnya cukup. Jadi buat teman-teman, sekali lagi sambil tutor memberikan informasi bahwasanya ketika engkau ingin melakukan pembekaman, ya, dan engkau belum pernah melakukan pembekaman, maka cobalah 3 titik atau 5 titik di awal. Kalaupun itu merasa nyaman, maka lanjutkan, ya. Di tahap pertama mungkin 10 titik cukup, nanti di bulan berikutnya ditambah lagi sampai memang kita bisa beradaptasi dengan bekam itu sendiri. Dan carilah orang yang memang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan tersebut. Dan buat teman yang mengalami tadi, coba dihentikan dulu rawatan bekam 1 bulannya 2 kali, maka ambil 2 bulan sekali, 2 bulan sekali dengan menambah resep herbal gitu ya, untuk meningkatkan kinerja daripada sel dan intisannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa sambil tutor berikan, ya. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa diambil dari materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi jangan takut untuk dibekam dan jangan mundur ketika kita mengalami hal-hal tersebut, karena memang itulah efek-efek yang akan terjadi pada bekam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa engkau takut dibekam?